untuk kasar time itu berapa? 1 M. So bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? So hari ini saya Mimi Nilam kembali lagi dengan segmen untuk Rich Press TV, itu Sembang Tepi Usahawan bersama dengan saya usahawan daripada Sandakan, yaitu Saya punya nama betul Kiki Wirdaningsi, biasa dipanggil Uminia ataupun Wirda. Okay. Mana yang panggil Kiki itu memang kenal daripada zaman-zaman sekolah remaja lagi lah. Saya sekolah di Indonesia, bukan di sini. Oh ya, jadi siapa yang bisa panggil Kiki itu tahu lah kan, ini memang kawan lama. Macam kami panggil Wirda. Wirda bermakna orang baru lah. Ya, baru kenal atau Uminia. Ataupun Uminia. Jadi sebelum tu kan Wirda, macam mana kau boleh mula bisnes ni? Sebelum ni saya orang yang sangat pemalas. Ya, Malas guys. sangat pemalas. Okay. Tinggal dengan orang tua yang ada pembantu rumah, saya tidak pernah cuci baju, basah tangan yang time makan saja. Tapi di samping saya malas-malas pun, saya tolong saya punya beliau menjual di tepi-tepi market di Genting Mas Mall di Sandakan lah. Di situ jual burger, jual nasi kuning, jual kuih donat yang RM1.3 tuh, mie yang dibungkus-bungkus pakai newspaper RM1.1. Lepas dari situ memang balik dari kerja tidur, lepas tu turun lagi, itulah saya punya kehidupan. Jadi saya mau makan tuh saya dapat, saya mau beli tuh saya dapat. Tapi bila saya berkahwin, saya pun faham lah, tidak lagi bergantung dengan beliau kan. Biasa pas suruh pegang duit di tangan sendiri Iya, kan. dia lain. Bila kita berumah tangga ni kan dia lain, dia punya aura tuh lain. Pas kawin tuh saya mengandung, dan saya mengandung kan ada satu tahap yang saya mau makan tuh benda, tapi bila saya tengok duit yang suami bagi tinggal sikit, tengok tarik gaji masih lama. Oke. Jadi berpikir saya mau beli, tapi masa tu saya tengah mengandung. Masa tu adik saya ada tinggal dengan saya, jadi saya suruh lah, sebab saya malu meminta dengan beliau. Dek, minta pak sama mama nugget kita makan. Jadi saya belilah, jadi saya makan. Jadi masa tu saya makan kan saya macam rasa, saya tidak boleh nih begini nih, tidak lama saya ada anak, jadi pengeluaran makin tinggi. Lepas tu kalau harap suami saja, bukan suami tidak mampu, suami memang ada kerja sendiri. Dia kerja gabungan, orang kerja gabungan memang tahu lah macam mana gaji gabungan tu kan. Yang memang ada masanya kita berduit, ada masanya kita kurang sikit pendapatannya. Masa tu kan saya berpikir sudah macam mana saya keluar daripada perasaan ini, macam perasaan yang tidak sedap rasanya kan. Iya, macam mau beli itu teragak-agak, mau makan ini yang ikat perut. Pas beranak nampak yang ya Allah, macam mana. Masa tu saya punya beliau buka kedai Mami Queen. Hari tu saya beranak, hari tu juga kedai tu opening. Jadi tidak teratur sebab kedai tu saya yang urus. Saya tolong beliau. Lepasnya tu saya sudah selamat beranak. Jadi saya keluar dari hospital 5 hari dengan saya pergi sana yang macam begini lagi. Yalah Caesar kan. Ya, Caesar yang bungkuk lagi. Kalau ikut baring saja. Ya, dari pas itu kan saya kuatkan juga, sebab bila saya berpikir tiada yang tolong saya punya beliau. Siapa yang mau tolong? Jadi saya kuatkanlah saya punya diri, saya tolong. Lepas dari pas itu saya berpikirlah, kenapa saya tidak berjual juga kan untuk menolong saya punya suami. First saya berjual ni untuk menolong income saya punya family sendirilah. Untuk tambah pendapatan keluarga. Untuk keluarga sendiri. Saya teringat satu makanan yang paling sedap yang last saya di Indon, yang kari pap gaul tuh daripada saya sendiri. Nama betulnya Jalang Kote. Dia memang makanan Jalang Kote. Jalang Kote. Dia bukan asli, bukan Jalang Kote. Enggak, dia sambung. Dan kamu pikiran kuning sebab aku sikit. Dia yang tengok ni kasih lurus sikit otak kamu, okey? Yang tengok ni tolong. Bila saya mau bagi nama Jalan Kote itu, saya takut nanti orang yang pelik pula dia punya nama, sebab kalau kita yang Jalan Kote itu di sini lain Jadi saya berfikirlah apa ini ya, kari pap gaul. Jadi saya buat tester dulu untuk saya punya suami sendiri dengan saya punya kawan. Bila saya punya suami cakap ya boleh jual, saya punya kawan pun boleh jual. Jadi saya start lah. Masa tu saya punya anak berumur 6 bulan yang sudah boleh makan. Yang anak pertama lah namanya Nia.
Inilah nama dia ni, Uminia ni. Itulah kenapa Umisinia. Uminia. Hanya 3 hari saja saya mampu bertahan berjual di situ. Tidak Di larang. lokasi tu dalam Sandakan tu. Dalam Sandakan. Dari bandar sampai pergi airport lah tu konon contohnya begitu jaraknya semua cover. Daripada bandar sampai masa tu saya ambil sampai Batu 7 saja. Oh. So, masa tu saya tinggal di Batu 4. Sampai Batu 7 dengan bandar. Masa tu kami buat delivery, kami jual 1 pack 5 biji saja. Itu berapa ringgit time tu jual? RM5. Satu pack RM5. Tapi dalamnya 5 biji. So dalam 1 biji kira RM1 lah. Ya. Saya berjual dalam 3 hari saja masa tu. Jadi keesokannya lagi open order makin banyak. Jadi saya cakap macam tidak dapat menampung. Yang hari lastnya tu saya cakap saya kena berhenti dulu sebab terlampau penat. Tapi dalam berhenti tu saya berfikir macam mana saya boleh berjual penatnya itu berbaloi sebab bila 20 lokasi saya boleh dapat dalam 300 saja. Sampai saya punya anak umur 8 bulan saya tidak silap. Saya punya anak tu jadi saya berfikir macam mana supaya macam win-win bah. Penatnya dibayar dengan hasilnya sebab yang itu terlampau penat tapi hasilnya macam susah merolling. Ya betul. Baru penatnya luar biasa. Alah, luar biasa. Itu yang sengsara kalau bisnis macam tu. Itulah. Jadi bila saya berfikir saya kena buat lah mana yang mau order untuk tea time kah ataupun ada meeting kah itu jejaklah yang saya open. Saya open lah yang per box. Dia ada 2 pilihan, 30 biji dengan 20 biji. First, customer beli 30 biji. 30 biji saya punya customer di Karamunting tu memang jauh di area Batu Sapi. Jadi bila saya jualkan 1 box, besoknya ada lagi mengorder jadi 2 box. Lepas itu besoknya lagi makin banyak sampai berbox-box. Jadi saya rasa situ alhamdulillah yang saya berhenti itu kan berjual memang ada ada hikmahnya. Jadi saya pun tidak sangka begitu dia punya permintaan yang saya pun sampai tidak cukup untuk mengeluarkan produk tu. Time tu tahun bila? 2017. 2017. Tapi saya berjinak tu 2016. Oh, start buat start berjinak tu 2016, tapi yang betul-betul fokus berjual 2017. Lepas saya buat delivery setahun begitu untuk antar. Saya lah buat kuenya, saya lah buat marketingnya, saya lah yang list ordernya, saya lah kasih masuk susun packing semuanya. Saya juga pergi mengantar. Lepas mengantar customer punya order settle dalam jam 3, start COD 11.30, settle dalam jam 3. Lepas tu lepas settle pergi lagi beli barangnya untuk besok. Begitulah saya punya kehidupan. Jadi si Nia tu ikutlah. Terkadang saya bawa dia, tapi yang delivery itu bila terlampau banyak lokasi, saya punya husband tolong. Dia tidak saya tidak bawa sebab ada yang punya penjaga kan. Tapi bila yang sikit-sikit sejak saya punya husband kerja, saya terpaksa bawalah dengan dia punya penjaga. Lepas daripada delivery itu 1 tahun, masa tu saya tinggal di Pondok Polis Kimpung. Saya berjual di depan Pondok Polis tu dengan kenopi sejak kasihan. Tapi yang berjual tu sebelum berjual kami minta izin lah dengan ketua polis dan dia pun izinkan sebab kita buat perkara yang baik kan. Jadi bila dia izinkan berjual dalam sebulan lah. Saya berjual dalam sebulan yang panas, ada angin, rusak hujan lagi, lah rusak itu kenopi. Tapi yalah cabaran kan. Tapi bila satu masa tu ada orang gambar kami sedang berjual masuk di grup polis tu yang macam jadi bahan cerita. Jadi ada nak puas hati lah, ada isu macam tu. Ya, jadi macam dorang pun polis tu macam tidak mau terima tomahan lah. Jadi masa tu saya disuruh terus tutup. Saya tidak dibagi peluang. Hari tu dikomplain, hari tu juga tutup dengan keadaan jualan yang masih bertimbun. Masa tu yalah siapa yang tak sedih kan? Yalah sedihnya. Ya. Saya sudah berjual kesian begitu. Ada lagi orang iri hati kan. Jadi tak apalah. Bila saya tengok saya tidak dibagi peluang, saya minta peluang. Saya cakap bolehkah bagi saya peluang hari ini sejak saya last. Saya cakap begitu tapi tidak dibagi peluang. Cakap tidak boleh juga sebab itu daripada tomahan orang awam kan. Jadi saya kena hadap lah. Saya ambil saya punya jualan, kemas saya punya dengan hati yang hancur betul. Ya Allah. Dari situ saya tanamkan dalam hati,
saya kena juga ada punya kedai, saya membuktikan kalau saya boleh juga ada kedai. Jadi masa itu supaya orang tidak boleh suka-suka hati gambar saya, suka-suka hati suruh saya tutup. Dari situ saya tidak boleh nih, saya kena juga ada kedai. Hei, kenapa busuk betul hati kamu tu kan? Orang dia bagus-bagus pun bukan orang jual racun, orang jual makanan pula tu. Oi, marah sis. Lepas tu kan sudah begitu, yang makanan tuh kan, yang jualan saya tuh Apalah kejadiannya? Banyak makanan macam tu. banyak. Saya tenang, saya duduk dulu, saya istighfar. Lepas tu saya ajaklah ada saya punya kakak angkat masa tuh. Saya cakap, "Kak, kawan kan saya pergi buat delivery. Saya open order, saya open order masa tuh, saya open order, terus saya terus deliver. saya open order, Banyaklah terus delivery. masuk. Banyak, alhamdulillah. Itulah kan bila saya dapat begitu kan, saya bukan terus yang lemas begitu, tidak. Saya terus Memelata ke apa ke. tidak, saya terus cari jalan keluar. Terus saya jumpa, saya pergi delivery, saya bawa saya punya anak. Masa itu saya punya suami kerja, jadi saya tidak boleh kacau dia sebab dia memang ada kerja kan. Saya buat sendiri, alhamdulillah dalam 3 jam habis jualan daripada duduk di gerai. Iya. Itulah hikmahnya kan. Itulah. Apa? Lepas dari situ saya teruskan lagi lah untuk delivery sampai satu tahap ada Sejati Work yang ialah mula-mula saya time tu baru naik Sejati. Mula-mula tuh saya memang berniat yang mau punya kedai kecil-kecil, yang penting ada supaya orang tidak suka komplain kita kan. Memang saya mau ada kedai yang kecil-kecil saja. Saya selalu cakap insyaallah saya mau saya punya cita-cita, saya ada lagi tuh Facebook kalau memori itu kan ada tuh nanti keluar apa tuh. Nanti kau tag aku Mau punya cita-cita kedai kafe kecil-kecilan, saya cakap begitu. Saya pun tidak sangka 2000 berapa bang? 2018 kah? 2018 tanggal 1 bulan 1 2018 saya buat kenduri untuk buka tu kedai lah. Saya panggil anak yatim untuk doa selamat. Saya pun di situ alhamdulillah saya sudah capai yang saya mau. Mungkin ada hikmah lah. Kalau tidak ada orang komplain, mungkin saya selesai lah dengan menjual begitu kan. Lepas sudah tu alhamdulillah sambutan yang luar biasa. Luar biasa. Saya pun tidak apa macam iya kah, betul kah yang begitu kan. Macam rasa macam mimpi lagi masa itu. So itulah hikmah dia kan. 2017 tu penuh dugaan orang bilang kan. So bila mau ganti balik dugaan 2017 tu Niaga tutup, lepas tu buat COD apa semua, dia bagi kedai. So 2018 tu itulah permulaannya restoran Uminia, cafe Uminia. Yang kecil-kecil. Memang saya mau kecil-kecil saja. Time tu memang fokus jual dessert saja kah ataupun ada jual, memang kamu jual makanan kan? Hari tu ada kambing Kak Bibi juga. Ya, first tu saya memang jual kuih-kuih, tapi bila mau kuih-kuih saja dia macam tidak menampung untuk membayar staff, untuk bayar kedai lagi. Jadi saya keluarkan saya punya produk nasi ayam, ayam penyet, ayam geprek, lepas tu mie pangsit. Tapi bila saya keluarkan kan saya bagi SOP, saya punya staff yalah mungkin kekurangan daripada saya juga, orang tidak ikut SOP jadi rasa tu lain. Jadi bila rasa lain saya cut lah yang order tu. Jadi saya ambil tukang masak, itulah buat ala carte. Tapi masa tu kan yang buka kedai tu saya ada ujian juga lah, ujian staff. Dalam 1 minggu saya tidak silap, saya diuji staff berhenti serentak. Macam-macam juga kan hal manusia ini. Jadi bila orang berhenti semua tu kedai tutup lah. Masa tu saya di dalam kedai ada satu staff saja yang berada dengan saya masa tu, yang nampaklah saya punya downnya macam mana sampai saya duduk, saya pegang begini, saya bercakap dengan saya punya husband, apa ini saya tidak mau sudah teruskan, saya penat pikiran, penat badan, saya tidak mau teruskan. Tapi dia cakap jangan kerja separuh jalan, teruskan. Jadi masa tu kan dia bawa saya pergi minum lah, tenangkan lah. Masa tu saya punya husband dengan ada satu staff, satu. Jadi saya minum lah. Lepas tu sambil saya berfikir saya cari Kak Bibi. Bila saya cari Kak Bibi, saya call, Kak, saya ada masalah begini, saya punya staff tidak apa Wirda. Buang mana staff yang bermasalah, buang.
biarkan dulu tutup, cari staf baru, nanti bila dapat staf baru buka running macam biasa. Jadi saya ikutlah apa si Kak Bibi cakap, saya ikut, saya tutup masa tu dalam tak silap 2 hari Kak Bang, 1 hari. 1 hari sejak. 1 hari saya sudah dapat staf, besoknya saya running, alhamdulillah. Sudah running itu kan, sudah running, ada lagi 1 tahap, saya stuck lagi dengan masalah pekerja. Sebab pekerja yang cakap-cakap belakang. Mungkin mana yang ada pekerja mungkin pernah alami lah yang staf cakap-cakap belakang sampai yang berhenti serentak lagi. Habis itu saya down lagi masa tu, macam yang betul-betul down lah. Sebab yalah bisnes, kalau staff tidak bisnes mau run macam mana kan? Bila begitu kan start lagi, saya cari lagi staff, saya ikut macam Kak Bibi cakap, bila saya cari staff lagi, saya ambilkan kelas team building masa tu. Satu, bila saya ambil kelas tu, alhamdulillah okey lah, ada staff tu sampai 2 tahun dengan saya, tapi sekarang sudah tiada. Dia sudah berhenti sebab dia sudah berkahwin. Dia pun jumpa dia punya pasangan di Uminia juga. Itu pelanggan kah atau pekerja juga, sesama pekerja? Sesama pekerja. Ada orang bekerja di Uminia, hasil kerja dah berkahwin, hasil kerja daripada Uminia. Duit kahwin tu hasil kerja di Uminia, alhamdulillah. Lepas dari situ kan, bila saya nampak customer banyak, saya tambah. Ya di sebelah tu. Ya, di sebelah tu. Saya tambah untuk customer lebih selesa, yang sejuk-sejuk. Jadi saya tambah. Alhamdulillah running dalam 1 tahun. Tempat tu masih tidak menampung sebab ramai customer yang mau masuk. Lepas itu full. Betul. Bila mau booking, saya pun rasa macam serba salah. Bila booking, lepas tu customer yang lain yang walk in, yang kesian. Jadi saya rasa serba salah. Lepas tu ramai yang minta mau birthday apalah. Jadi saya berfikir lagi masa tu, saya cari lagi Kak Bibi. Kak, macam mana saya punya customer tidak dapat sudah menampung sini. Ramai betul customer yang sanggup tunggu table kosong. Kami pun hari tu tunggu bang. Mau tunggu je tempat. Sanggup tunggu customer. Jadi saya sebagai owner macam merasa kesian. Saya cakap kesiannya saya punya customer sambil menunggu. Saya tidak boleh buat apa, saya tidak boleh tambah table sebab memang kapasiti di sana kecil. Itulah dia punya hat kan. Jadi masa tu saya saya berfikirlah untuk tambah. Jadi setelah membuat pertimbangan, itulah yang buka cawangan kedua. Ya, cawangan kedua. Tempat yang kedua, cawangan pertama. Di IGM Batu Enam. Berhadapan dengan GNT. Ya. Dan kalau kamu jalan dari area Starbucks tu kan menuju jalan lurus tu, memang kedai orang yang paling bercahaya sekali. Ada nur. Dari jauh memang nampak sudah. Saya pun tak sangkalah saya boleh sampai ke tahap itu. Saya sendiri pun sampai sekarang kan masa opening tu, saya pun tak sangka saya ada di pentas bercakap. Saya pun macam betulkah? 6 tahun juga. Ya, masa 6 tahun juga tak kau perasaan kau nan. Jangan kau nangis wah. Gitu. Banyak dia punya kenangan kan. Emosi. Uminia ni kan, macam Kak Bibi pun dia share jugalah, selalu share pasal pencapaian alumni kan. Uminia macam Wirda, dia salah seorang alumni di student Kak Bibi yang memang orang bilang kan dari bawah lah dia start. Dari ceritanya tu kan, mungkin yang kami ni terjumpa dia, mungkin si Wirda ni kan terjumpa di sekitar kan, dia sudah mau naik dia punya momentum tu, sudah mau naik bisnesnya. Tapi orang bilang kan di sepanjang perjalanannya tu kan, bermula dari dia jumpa Kak Bibi tu kan, banyak dugaannya kan dia berjaya lalui tu kan. Orang bilang kan mau cakap atas orang bilang kan nasihat, advice daripada Kak Bibi pun ada juga. Tapi bukan orang ada bilang juga, memang daripada Kak Bibi lah. Tapi orang bilang kan sometimes orang ni kan, bukan apa Wirda, sometimes orang kan dia minta pendapat tapi dia tidak buat. Ramai yang begitu. Jadi ini case yang minta pendapat dan dia buat dan dia dapat apa yang dia ada sekarang, alhamdulillah. Tidak semua orang yang kuat hatinya macam kamu punya kategori ini. Kalau saya, bila saya dapat macam ada masalah kan, saya selalu jugalah terstuck dengan Kak Bibi. Saya manusia biasa sejak kan. Bila saya bertanya, Kak, saya down lah Kak, saya begini Kak, saya punya masalah begini, Kak Bibi selalu buat saya
sentap lah, singkat tapi padat, yang betul-betul yang yalah masuk ke dalam hati. Memang kena di hati, actually kan bila benda tu kena di hati kita, actually itulah apa yang kita perlu sebenarnya. Yang masa apa tuh, pandemik tuh kan, Masa pandemik tu, masa tuh saya mengandung, masa saya pregnant tuh memang saya jarang di kedai, yalah mungkin mood kali kan, saya jarang di kedai, jadi kedai itu pun staff yang sesuka hati, yang buat menu yang dia mau saja lah, yang macam rasanya pun kurang. Bila begitu customer pun kurang lah, sale dalam satu hari saya boleh dapat RM500. oh begitu penurunannya ya. Begitu, daripada 1,000 pergi 500. Jadi saya pun macam mana, tapi masa tu saya tidak boleh buat apa-apa sebab saya pregnant. Lepas saya beranak 3 bulan ke 4 bulan pandemik pula. Jadi saya tidak sempat mau capai lagi target. Jadi pandemik tu disuruh tutup semua, tidak boleh edain kan, dia kena tapo saja masa tu. Ya Allah, yang betul-betul macam mana lah aku. Bila disuruh tutup kedai itu untuk take away saja, dalam 2 hari kah saya diam di rumah berfikir macam mana, apa yang patut saya buat. Masa tu saya berfikir tu, saya belum fikir saya punya diri, tidak. Saya fikir dulu saya punya staff. Saya cakap macam mana lah, 2 orang bekerja dengan saya untuk sara orang punya keluarga. Jadi bila saya tutup, macam mana saya punya keadaan, saya punya staff, macam mana orang mau dapat income kan, daripada mana kalau saya tutup. Sebab saya pun tidak mampu menggaji orang tanpa running kedai. Jadi tu bila saya diam di rumah, saya berfikir, saya cakap macam mana untuk menolong saya punya staff ni. Jadi saya buat delivery, saya sendiri keluar pergi rumah, saya minta bantuan dengan saya punya husband jual. Masa tu saya jual cookies saja, sebab cookies dengan brownies senang mau dibuat. Dengan curry puff juga lah, tapi kuantiti sikit sebab pembuat kuih dia boleh datang di rumah untuk membuat kan. Jadi saya panggil dia, saya buat, saya 2 orang saja. Alhamdulillah sambutan tu yang saya pun tidak sangka, yang betul-betul yang banyaknya orang PM. Jadi masa tu saya keluar, alhamdulillah saya dalam masa 3 hari kah saya buat first saya punya staff dulu. Saya bagi 2 orang bantuan, saya pergi antarkan satu-satu. 2 orang beras, telur, semualah yang bahan-bahan pokok saya pergi antarkan. Lepas tu baru saya tolong saya punya family. Saya pun tidak tahu, mungkin kita punya niat kan, sampai customer yang non-stop customer. Saya pun alhamdulillah ya, disitulah start saya naik balik. Lepas saya jatuh, betul-betul jatuh, daripada start pandemik tu banyak kan orang mengeluh yang tutup kedai, yang apa. Tapi masa tu pandemik saya naik. Sebab saya naik mungkin sebab yang saya punya utama tu kan, saya punya niat mau tolong saya punya staff. Saya tidak fikir saya punya diri dulu, tidak. Sebab saya cakap mungkin saya boleh survive lagi sebab saya punya husband ada kerja kan. Tapi dorang macam mana. Jadi bila saya begitu, saya pun tak tahu yang sampai customer tu non-stop saya punya telefon. Non-stop betul bunyi saya punya telefon. Alhamdulillah dalam 3 hari saya boleh tolong dorang. Lepas tu bila banyak betul permintaan, saya tarik satu-satu lah saya punya staff ambil kerja di rumah untuk keluarkan yang kuih tu, tapi saya sendiri yang buat delivery lah masa tu dengan pakai sarung tangan, dengan sanitize. Lepas dari delivery kami ni tak jumpa anak, kena bersihkan diri juga. Lepas tu duit kami cuci lagi, yang betul-betul yang first pandemic tu kan kita macam betul yang strict betul kan, dan kita pun macam ragu, takut lagi betul masa tu. Jadi tapi saya berkorban juga lah, kena keluar juga sebab kalau saya tidak keluar macam mana saya punya staff, macam mana dengan saya punya family. Lepas saya tolong saya punya staff, baru saya tolong saya punya family. Mungkin terbalik lah, tapi mungkin saya punya family memang bekerja juga. Jadi saya tengok dulu saya punya di depan mata yang selalu ada dengan saya, susah senang, jadi saya tolong dulu orang. Yang macam saya terus berpikir macam mana lah kesian dengan orang. Saya bercakap dengan saya punya husband, saya cakap macam mana lah kesian dengan orang. Kita tutup kedai macam mana orang dapat, sedangkan orang kerja dengan kita untuk tolong orang punya family. Saya pun tak sangka yang order tu ya Allah, yang saya ada, kalau saya tidak silap saya ada bagi tahu Kak Bibi, Kak begini. Saya ada bagi tahu Kak Bibi, cakap alhamdulillah mungkin niat. Ya. Ini sebab niat kan, Sabtu kalau kita buat apa-apa niat tu dulu. Kena perbetulkan niat. Betul. Duduk di kedai atau duduk di rumah? Kamu mau duduk di mana? Di kedai. Kenapa?
Satu, dapat membantu orang. Hmm. Kedua, memang saya sudah minat sudah. Hmm. Sebab saya tidak boleh, saya jenis orang yang tidak boleh duduk di rumah yang tidak buat apa-apa. Saya jenis orang yang suka bekerja. Saya tidak suka duduk di rumah begini tunggu suami bagi, tidak. Saya bekerja, firstnya niatnya tolong suami untuk Nah, betul. First Ya. niat tolong suami, lepas tu niat mau tolong pekerja lagi. ya. Memang itu saya punya niat yang first, tapi saya tidak sangka saya boleh berkembang yang sampai satu buah kedai itu yang saya rasa memang cukup luas lah. Mungkin bagi separuh orang itu perkara biasa, tapi bagi saya alhamdulillah yang luar biasa sebab saya start daripada 5 biji karipap. 5 biji karipap pergi 2 buah kedai yang satu kedainya ini saya rasa sangat besar. Saya pun tidak tahu kenapa saya boleh dapat tuh kedai. Sebab saya bukan apply kedai itu, saya apply kedai lain tapi orang tuh kasih cancel dengan saya last minute. Pas saya mau bayar depo sudah, saya di cancel. Tiba-tiba saya di apa nih? Orang PM bagi tahu ada tempat sekian. Saya tengok, wow besarnya, mampu gak saya? Tapi owner tuh tidak mau jual dia tidak mau kasih sewa kedai itu. Satu, dia kena 3 juga. Jadi saya sudah pusing satu sandakan cari itu tempat saja yang kosong. Jadi saya cakap, oh mungkin Tuhan mau bagi saya yang lagi besar. Sebab di Sejati selalu tidak menampung. Itulah alhamdulillah. Yang saya ni pun ada tak section-section. Iya. Boleh buat birthday apa semua. Sebab kalau di kedai orang kan cantik badeko di dalamnya. Time Penuh kami dengan pergi, taman-taman. iya. Time kami pergi hari tu mungkin ada orang baru lepas birthday kan, ada lagi sana happy birthday dengan Iya. Kak Bibi. Kami gambar kita Kak happy birthday kan. So, Jadi kalau ini masuk- puas hati sudahlah kedainya. Alhamdulillah. Cukuplah. Cukup Pak. Cukup. Tidaklah customer sampai menunggu sebab memang besar, sangat besar. Syukur Alhamdulillah. Jadi di Sejati pun masih on. Masih on running macam biasa. Macam biasa. Ha. So sekarang ada berapa orang staff? Berapa ya? 20 kah? Oh, Berapa? 20 orang staff. Lebih daripada itulah. Lebih daripada 20 orang staff. Daripada satu staff pergi ke Cincai lah. Berapa ya? Oh, dia mau kira saya staff. Tapi memang di atas 20. Sebab di Sejati pun sudah macam lebih 10 orang, Pak. Ada 13. 12 sorry. So, kami pernah makan sana, Kak Bibi pernah bawa makan kan di sana kan. Kami tinggallah staff. Oh. Okay, boleh tahan. Saya bukan mau cakap apa ni, ialah saya belajar dengan Kak Bibi, saya naik-naikkan Kak Bibi, tidak. Memang prosesnya Kak Bibi tahu tuh saya punya kelemahan di mana. Kak Bibi tahu macam mana saya punya proses naik, saya punya sakitnya, Ya Allah. demamnya di mana, pahitnya di mana. Kak Bibi memang tahu tuh semua. Sebab apa-apa macam kalau saya macam down lah, tipulah orang yang berniaga yang selalu merasa yang happy je setiap hari, tipulah. Betul. Manusia bahkan. Ya, pasti akan merasa down. Jadi bila saya down kan, saya tanya Kak Bibi, Kak begini. Dia terus saya dia kata-kata yang sentap. Apa ini? Sholat hajat cari Allah dulu, jangan cari manusia. Itu dia punya kata-kata itu kan yang buat saya selalu, kenapa saya minat dengan Kak Bibi. Sebab yalah kita belajar, ya kita nih di dunia kan belajar, tapi dia tidak pernah leka untuk ingatkan kita dengan Tuhan sendiri. Itu saya tidak banyak cikgu lah, tidak. Kak Bibi saya rasa saya sesuai lah, memang sangat banyak membantu. Sampai saya pun, dia tidak menolong hanya dari segi perniagaan, dia tolong diri kita juga. Iyalah, kita ni selalu leka saja. Ada masalah, cari manusia terus. Begini. Tapi Kak Bibi tidak. Dia santai aja, dia punya jawaban tuh. Sholat hajat, cari Allah. Tanya dia kenapa. Itu saja, dia punya kata-kata tuh kan simple, singkat, tapi mendalam bagi saya. Kita memang dari kecil sudah disuruh berguru sebenarnya. Kita kecil-kecil sudah disuruh belajar mengaji. Guru. Masuk sekolah, guru. Sampailah ke besar ni pun mesti ada guru. Mesti ada mentor sebenarnya. Mesti ada someone yang kita boleh. Ya. Bukan setakat jadi rujukan untuk tegur kita dan mengingatkan kita. Sebab kita ni, yalah mungkin orang cakap, saya pandai sudah begini. Sebelum itu pun saya begitu juga. Saya pandai sudah apa bagian sini. Saya pandai sudah apa. Bila ada jiran-jiran yang
menyimpan harga yang lebih murah daripada saya pun rasa macam rasa tercabar. Murahnya. Saya pun ada terniat mau bagi harga murah, tapi bila saya kira-kira balik, walaupun kira kosnya itu tidak betul, tapi bila saya kira-kira, tidak boleh nih. Tapi bila kita belajar, kita tidak takut. Bila orang buang harga, kita tidak takut. Sebab kita tahu kos tuh. Bila kita berjual, kita tidak kira kos betul-betul, kita sendiri yang rugi. Jadi berniaga, betul. Mungkin orang cakap berniaga sambil bersedekah. Boleh berniaga sambil bersedekah. Jangan sampai berniaga bersedekahnya tuh habis bulan Sendiri yang tidak sendiri apa-apa. yang menyusahkan diri. Betul, menyusahkan diri. Tapi bila belajar, relax, tenang. Tak apalah dia jual murah. Yalah, biarlah rezekinya. Rezekinya. Kita jual begini, kita masing-masing ada customer. Saya punya customer, dia jenis begini. Saya punya customer suka begini, dia punya customer suka begitu. Jadi kalau sekarang saya nampak ada kawan-kawan ataupun menyimpan harga, saya pun sebenarnya rasa kesian. Saya mau bagi tahu cara mengira macam mana, cara menyimpan harga macam mana. Tapi saya takut kawan tu macam rasa tidak selesa kalau ditegur. Sebab semua orang ada kepala sendiri kan. Apalagi kita ni sebagai orang kata bos, susah ditegur. Selalu Dia pun kawan-kawan. susah terima. Tapi ada juga lah kawan yang boleh terima. Mana yang saya rasa kawan yang boleh terima, saya share lah apa saya punya pengalaman. Berhati-hati kira kos. Berhati-hati. Memang kalau dalam bisnes nih, peletakan pemilihan harga itu sangat penting soalnya. Itu yang menentukan kita akan rugi atau kita akan untung. Mungkin ada orang cakap berniaga sambil bersedekah. Iya, boleh. Memang berniaga sambil bersedekah, tapi bukan sampai poketmu ya. Wirda, ada apa-apa yang kau mau share untuk bakal-bakal usahawan suri rumah ke di luar sana yang mau mulakan bisnes tapi dorang sebenarnya ragu-ragu, teragak-agak. First, ada minat di bidang itu. Jangan mulakan bisnes yang kau tidak minat. Sebab bila kau tidak minat kan, kau belajar dimanapun susah mau masuk. Bila kau minat kan, kau tengok benda tu pun kau sudah tahu. Ataupun macam saya sudah minat dengan masakan. Bila saya makan, saya sudah tahu, oh dia letak ini, oh dia letak ini. Walaupun tidak semua saya tahu dia letak dalam tu, tapi ada seseparuh bahan yang saya tahu. Jadi bila berniaga, yang kau minat senang. Kedua, jangan memandai-mandai. Maksudnya memandai-mandai itu ialah aku sudah pandai di sini, tak perlulah aku belajar, buang masa lah aku pergi belajar begini-begini juga. Sebenarnya itu daripada diri sendiri. First saya belajar, saya punya mentor bagi tahu aku buat begini, tapi saya malas. Jadi saya tidak dapat perubahan. Tapi bila saya ubah, mentor cakap, kau kena buat begini, kau kena buat begini. Jadi saya buat apa yang dia cakap, memang ada hasil. Janganlah pergi berguru ke sana, ke sini, ke situ yang terlampau banyak. Tidak juga. Ini saya punya pengalaman lah. Sebelum ni saya suka lah ikut kelas sana, ikut kelas ini, saya pun bingung mana satu saya kena apply duluan ni. Sebab terlalu banyak kau belajar, jadi kau bingung mana satu yang betul nih. Sebab tidak semua yang kau belajar tu sama. Jadi kau bingung. Jadi kalau saya punya cara lah, cukup satu orang saja. Kau punya mentor, kau fokus dengan dia, apa yang dia suruh kau buat. InsyaAllah kau dapat dia punya hasil. So, lain orang, lain caranya. Tapi yang penting intipati apa yang Wirda share itu minat. Yes, minat. Kemudian fokus pada satu mentor. Lepas tu buat. Tak guna kau belajar mahal-mahal, buang masa apa semua. Tapi kau nak buat. Jadi apapun tindakan. Alright, so betulkan niat, cari mentor, fokus dan buat. Jangan cakap, jangan lagi kita macam dunia dulu-dulu. Si Anu tu boleh juga berjual begini-begini. Ada juga guru-gurunya. Ya, dulu lain dia punya suasana. Sekarang lagi modern. Ya. Lagi modern. Dulu boleh lah kan. Alah dulu mama aku jual kuih pun okey je. Untung juga begini-begini. Hidup je kami, besar je kami, sekolah je kami. Tapi kalau mau bisnis yang ke depan lagi yang ada hala tuju, boleh berguru. Berguru kan namanya? Yalah, carilah guru, carilah ilmu. Tak kira siapapun orang tu, yang penting serasi. Yang penting serasi. Ya, betul. So, saya rasa memang saya serasi dengan Kak Bibi lah. Sebab saya jauh dari Sandakan, pergi di sini untuk 2 jam saja kan coaching. 3 jam. Lebih kurang lah. 2 hours macam tu. Saya ni bukan juga bulan-bulan belajar, tidak. Saya tengok di mana saya stuck,
saya belajar. Di mana saya stuck, saya belajar. Bukannya yang saya tidak stuck, saya belajar. Tidak juga, dia maksudnya dia ikut keperluan. Ada keperluan dia. Saya bukan yang jenis orang yang hari-hari mau belajar. Dia memang macam itulah. Bila kita belajar, kita apply benda tu sampai jadi. Kemudian bila kita rasa-rasa macam perlu diperbaiki, ditambah baik lagi, orang bilang, kita pergi belajar lagi. Lepas tu balik buat lagi. Lepas tu nanti pergi belajar lagi. Kalau belajar juga sangat pun ya beku je otak kita kan. Tak jalan kerja kita. Sama satu juga yang sebelum saya yang ambil personal coaching dan Kak Bibi, first saya punya niat daripada Sandakan mau ambil marketing. Marketing. Tapi bila Kak Bibi cakap, sebelum kau ambil marketing, boleh kau cerita latar belakang kau punya kedai. Bila saya cerita, Umi Nia asalnya pakai nama orang, begitu. Sebab kami ada, saya punya husband orang Semenanjung, jadi tidak boleh buat lesen di sini. Saya orang Indonesia, jadi memang stuck lah di dalam. Oh, jadi pasal itu Uminia. Yang firstnya Uminia tuh pakai nama orang. Kak Bibi cakap stop kau berangan untuk marketing. Dia cakap, saya pun stop macam mana? Lalu dia cakap kau kena buat sendirian berhad. Bila saya ubah, saya punya lesen pergi sendirian berhad pakai nama sendiri, nama husband, nama saya. Alhamdulillah sel tu makin meningkat. Masa tu kan ramai betul, memang betul-betul cabaran. Semua kawan tiada yang support. Dia cakap, kenapa kau berani pergi sendirian berat? Mungkin dia nampak Umi Nia tu masih kecil, yang masih di Sejati Walk, yang kecil-kecil. Mungkin orang pun macam ragu, beraninya kau masuk di sendirian berhad. Semua kawan tiada yang support saya. Semua cakap, sedangkan saya pun sendirian berhad mau pergi di enterprise, kenapa kau mau pergi sendirian berhad? Jadi saya cakap, saya tiada choice. Saya cakap, saya mau berniaga dengan saya punya nama sendiri, dengan cara itu saja. Kau perbetulkan dulu kau punya kedai. Itulah, saya suka belajar dengan Kak Bibi. Contohlah kalau saya masa tu jumpa dengan cikgu lain, contoh. Saya jumpa, saya mau marketing, dia jalan marketing tanpa dia tahu latar belakang kita punya bisnes macam mana. Tanpa dia ambil tahu. Kalau Kak Bibi ni, dia tanya dulu, kau balik sekarang, settlekan kau punya lesen-lesen tu, baru kau jumpa balik dengan saya. Jadi masa tu, dia cakap begitu, saya terus bertindak lah. Saya balik, saya cari orang yang boleh buat SSM ni. Alhamdulillah saya jumpa, sekarang Swagen, saya jumpa. Masa tu 2020 saya tak silap, saya SSM masuk. Alhamdulillah sel pun, walaupun saya punya kawan cakap mahal dia cakap begitu, maintenance cost dia tahunan, maintenance-nya mahal begini-begini. Tapi saya tutup mata, saya pekatkan telinga, saya cakap saya boleh, saya cakap begitu. Saya tidak boleh dengar dorang, sebab saya yang tahu saya punya kerja macam mana. Jadi masa tu saya kuatkan juga saya punya hati dengan dorongan saya punya husband. Dia cakap kau teruskan saja, pedulikan apa orang cakap, kau teruskan, kau tahu di mana kau punya kemampuan. Jadi saya teruskan. Alhamdulillah tahun lepas saya dapat kasar lah pendapatan. Banyak betul. Sampai saya bagi tahu Kak Bibi, Kak, saya tidak sangka yang begini-begini. Sampai saya Kak Bibi, terima kasih dengan Allah, dia cakap begitu. Sampai saya dapat satu. Sebut sejabah. Inilah orang beri humble ni kan. Malu dia mau sebut dia punya sel. Ya, sales untuk kasar time itu berapa? 1M. 1 million, 1 juta. Yes. 1 juta. Jual kedai makan ya. Makan. Di mana logik dah? Saya pun Kan, tiada yang logik orang bilang kan. Kalau Allah sudah janji, dia kasih tunai, dia bagi bang. saya tidak tahu juga kenapa masa enterprise saya punya saya punya income Sales. begitu-gitu saja. Time enterprise berapa sales setiap bulan? Kasar 50,000. Ya begitulah, begitu. Sama saya punya staff pun saya tidak bagi gaji yang Gaji minimum apa semua? Gaji minimum tidak, tapi bila saya pergi sendirian berhad, alhamdulillah saya boleh bagi minimum gaji. Saya ada KWSP, ada SOKSO. Itulah kuasa tindakan. Kau kena agresif. Kena agresif. Kau dengar? Agresif. Kena agresif. Kau tidak boleh, iyalah. Kau punya otak sudah ada, kau punya
buat pikiran membuat itu, tapi kalau kau tidak bertindak, No point. tidak ada. Yes, betul. Bila kau dapat satu macam idea, kau kena buat terus. Jangan yang nantilah, inilah. Ada banyak dah tu payah. Jangan. Ya, bila saya jenis orang yang bila saya berfikir, saya ada buat pikiran, terus saya buat. Dia kena bersertakan tindakan. Kalau malas-malas memanglah. Iya, macam tu. Memanglah. So, kata kunci di hari ni, satu adalah minat. Okey. Kedua adalah tindakan. Ketiga adalah fokus dan yang keempat adalah kau buat saja. So, Okey? Betulkan niat. Yes, betulkan niat pun juga. So, 5 kata kunci kita hari ini. Apapun, ribuan terima kasih untuk Wirda sudi take part dalam sesi sembang tapi usahawan. Okey, semoga kami di Rich doakan semoga Wirda dan tim Uminia orang Melangkan dapat bantu lagi ramai orang, kemudian dapat berkembang lagi sebab bila buka lagi cawangan dapat tolong lagi orang lain dapat kerja kan, bukan setakat dapat tolong serve makanan tapi dapat juga tolong orang tambah pendapatan. Dengan zaman kita sekarang ni orang bilang kekuatan ekonomi lah apalah, barang naik lah Sangat. kan, jadi bila kita dapat bantu orang bagi dia gaji apa semua tu rasa macam lain kan kepuasannya. So Wirda, ada apa-apa kata-kata terakhir kan untuk peminat-peminat Uminia, pelanggan-pelanggan setia kan? Terima kasih yang customer-customer Uminia yang daripada first saya berjual sampai sekarang masih support. Sebenarnya saya punya customer daripada tiada kedai sampai ada kedai, orang sentiasa support dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya tidak boleh balas dengan apa, hanya doa saja. Ya, so itu saja dari kami di Rich Grads Business School untuk segmen Sembang Tepi Usahawan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari dengan lain lagi usahawan dan alumni Rich Grads lagi. So apapun nanti insyaAllah sampai kita bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, okay?